Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa, salam sejahtera, dan salam sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kitab Nabi Daniel, dan kita akan memulai dengan bab 5. Izinkan saya share screen. Baik, saudara, di sini saya memberikan gambar-gambar ilustrasi mengenai bab 5. Kita mulai dari ayat pertama ya. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri, dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para pembesarnya, para istri, dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuja dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Saudara, kisah ini dimulai dengan sebuah pesta besar yang diselenggarakan oleh Raja Belshazzar. Nah, menurut silsilah raja-raja Babel, kita tahu Raja Belshazzar adalah putra dari Raja Nabonidus. Karena Nabonidus mengasingkan diri ke tempat yang terpencil di Teman, maka istana diwakilkan kepada putranya yang bernama Belshazzar. Nampaknya Daniel membuat kesalahan historis di sini dengan mengatakan bahwa Belshazzar adalah putra dari Raja Nebukadnezar. Kita lupakan saja mengenai data historis ini, tetapi inilah yang sedang terjadi. Ada pesta, pada saat itu tiba-tiba raja teringat akan perkakas-perkakas yang pernah dijarah oleh Raja Nebukadnezar dari Bait Allah, dan mereka ingin mencoba mencicipi anggur dari perkakas Bait Allah yang luar biasa berharga pada saat itu. Jadi saudara, apa yang terjadi pada saat itu tidak lain adalah penajisan Bait Allah yang ditandai dengan penajisan bejana-bejana Bait Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan ayat yang kelima. Pada waktu itu juga tampaklah jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantakan. Saudara, ini raja dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Wajar ya? Melihat ada tangan, coba lihat di ilustrasi ini, ada tangan menulis di atas tembok, beberapa patah kata. Maka raja juga merasa perlu berbuat sesuatu, di ayat 7. Kemudian berseluruh raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Orang yang mampu menafsirkan makna tulisan yang ada di tembok itu akan mendapat gelar kehormatan, boleh dikatakan, ditandai dengan pakaian dari kain ungu. Ungu adalah warna royal, ya, warna istana, warna kerajaan Babel. Lalu kita lihat lehernya akan dikalungkan oleh rantai emas. Yusuf ini juga mengalami peristiwa yang sama. Karena jasanya, Firaun mengalungkan rantai emas di lehernya. Lalu di kerajaan Babel, dia akan menduduki posisi orang ketiga paling penting. Saudara, kenapa orang ketiga? Karena dia di bawah raja.
Rajanya ada berapa? Boleh dikatakan ada dua. Karena aja ada Raja Belshazzar sebagai orang kedua, dia wakil di istana. Karena raja yang sesungguhnya adalah Raja Nabonidus. Ya, yang di dalam Daniel bab 5 itu diberi nama Raja Nebukadnezar. Ayat 8, tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu, sangatlah cemas hati Raja Belshazzar dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekallah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa, yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat, seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jamping, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamakan Belshazzar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Jadi rupanya masuklah, di sini dikatakan permaisuri. Tapi kalau kita lihat ilustrasi di layar, nampaknya seorang wanita yang agak tua ya. Karena bukan permaisuri, sebetulnya dia ibu suri. Ibu dari raja. Katakanlah di sini istri dari Nebukadnezar. Bu Bapak sekalian, ibu suri itu memegang peranan yang paling penting. Sebetulnya wanita yang memegang peranan paling penting dalam kerajaan, baik itu di kerajaan Israel, kerajaan Yudea, maupun di kerajaan Babel. Kenapa demikian? Karena biasanya istri ini memiliki lebih dari satu istri, sedangkan ibunya hanya satu orang. Ya, maka kalau kita lihat silsilah raja-raja di dalam kitab raja-raja atau kitab Tawarikh, kita akan menemukan setiap raja pasti dikaitkan dengan siapa ibunya. Ibu dari raja, dalam bahasa Ibrani disebut Gevira. Nah, dia mengetahui sejarah bagaimana Daniel dulu berhasil menafsirkan mimpi sang raja Nebukadnezar. Maka sang ibu ini mengusulkan, coba kita berkonsultasi dengan Daniel. Ayat 13, lalu dibawalah Daniel menghadap raja, bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Dan beberapa pertanyaan yang bisa nanti dibaca sendiri. Kita lanjutkan dengan ayat 17. Kemudian Daniel menjawab, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Rupanya sang raja ini ketika berbicara juga menjanjikan banyak hadiah dan gelar kehormatan kepada Daniel. Nampaknya Daniel sama sekali tidak tertarik. Kata Daniel, biarkanlah hadiah itu berikan kepada orang lain. Tetapi saya akan mengabulkan permintaan baginda raja. Saya akan menafsirkan apa yang tertulis di tembok tersebut. Ayat 18. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Wow. Singkat kata, raja mampu berbuat segala sesuatu. Tetapi ayat 20,
ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaan diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Nah, ini merupakan ringkasan dari bab 4 ya. Kejadian di mana Raja Nebukadnezar itu dihalau dari kehidupan manusia, tinggal di hutan, tempat yang terpencil, bersama dengan tumbuh-tumbuhan hutan, bersama dengan binatang-binatang buas. Karena apa? Karena sombong, tinggi hati. Sudah lewat 7 tahun, Nebukadnezar bertobat, maka dia dikembalikan lagi ke istananya. Tetapi dia menjadi raja yang baik sesudah itu. Nah, saudara, di sini Daniel mengatakan, ayahmu Baginda, Raja Nebukadnezar, dulu juga sombong, tinggi hati. Akan tetapi dia bertobat. Maka karena dia bertobat, akhirnya Allah mengembalikan kekuasaan sebagai raja kepada ayahanda. Karena dia menyadari bahwa kedudukan sebagai raja adalah anugerah dari Allah. Jadi bukan atas kemampuan dia sendiri. Maka sebagai raja, dia tidak boleh tinggi hati atau angkuh. Ayat 22. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya itu. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri, dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Raja berbeda dengan ayahanda sang raja. Raja ini sombong. Buktinya, raja menajiskan perkakas bait Allah. Raja mengecap minuman anggur dari perkakas yang begitu suci. Padahal raja tahu bahwa Allah ini menggenggam nafas raja. Artinya hidup mati raja itu tergantung di tangan Allah. Ayat 24. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan ditulisnya tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel ufarsin. Ini yang ditulisnya. Nah saudara, ini tulisan dalam bahasa Aram. Sekarang kita akan coba lihat apa artinya. Apa artinya mene tekel ufarsin. Inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Artinya, raja akan segera diturunkan dari tahta. Kerajaan ini akan segera berakhir. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Raja itu raja terakhir, tapi tidak pernah sadar bahwa kekuatan kerajaan Babel semakin lemah. Berbeda dengan Nebukadnezar. Kerajaan Babel pada saat itu sangat kuat. Ketiga, ayat 28, ufarsin dari kata peres. Peres, kerajaan tuanku dipecah, diberikan kepada orang
Media, dan Persia. Artinya, kerajaan Babel segera berakhir, digantikan oleh kerajaan Media dan Persia. Itu artinya. Saudara, kita lihat di layar, mina yang berasal dari kata mene ini, artinya 50 shikal. Satu shikal ini ukuran 11 gram kurang lebih, berarti ini setengah kilo. Setengah kilo. Biasanya untuk ukuran perak atau emas begitu ya. Melambangkan Raja Nebukadnezar yang pada saat memerintah Raja Babel merupakan raja yang sangat kuat, dan kerajaan itu boleh dikatakan mencapai puncak keemasannya. Sedangkan tekel itu shikal, hanya 11 gram. Melambangkan kerajaan Babel pada masa pemerintahan Belshazzar. Lemah. Oleh sebab itu, parsim, peras, ya, artinya setengah mina. Kerajaan ini akan dipecah karena akan diserahkan kepada dua kerajaan, yaitu kerajaan Media dan Persia. Ayat 29, lalu atas tita Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Rupanya nubuat itu segera digenapi pada hari itu juga. Bu Bapak sekalian, tadi kita lihat saya katakan ada kesalahan data historis di teks ini. Belshazzar bukan putra Nebukadnezar. Dan boleh dikatakan dia bukan raja terakhir. Raja terakhir adalah Nabonidus, ayah dari Belshazzar. Ya. Tetapi mungkin bagi Daniel data sejarah ini tidak penting. Tetapi dia ingin memberi peringatan kepada orang yang berkuasa pada saat kitab Daniel ini ditulis. Ada seorang raja yang lalim, raja yang menindas umat Allah, bahkan raja yang menajiskan bait Allah. Raja yang menajiskan bait Allah. Saudara, kita sampailah pada raja Yunani dari Wangsa Seleukus yang bernama Antiochus IV Epiphanes. Memerintah tahun 171 sampai 171 sampai 161 sebelum Masehi. Ya. Pada tahun 167 sebelum Masehi, Raja Antiochus IV Epiphanes ini semakin ganas. Dia memaksakan agama dan budaya Yunani dipraktikkan juga oleh orang-orang Yahudi di Palestina. Dan dia tidak segan-segan membunuh orang-orang Yahudi yang berani melaksanakan ibadat Yahudi. Kalau ketemu kitab-kitab Taurat disobek, dibakar. Anak-anak yang disunat dibunuh. Dan yang paling gila, dia menajiskan bait Allah dengan cara menempatkan patung dewa Zeus Olympus di kompleks bait Allah. Demikian juga dia menghentikan praktek kurban harian di bait Allah dan menggantikannya dengan binatang-binatang yang najis. Maka sebetulnya penulis kitab Daniel ingin mengingatkan pada raja yang lalim itu. Kekuasaan raja itu bukan karena kita yang mengupayakannya. Ini semua dianugerahkan oleh Allah yang Maha Tinggi. Maka kita tidak boleh tinggi hati. Karena setiap saat Tuhan bisa mengambil kembali kekuasaan sebagai raja yang pernah dianugerahkan kepada manusia dan mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Boleh dikatakan seorang manusia itu tidak berdaya mempertahankan kekuasaannya. Diberikanlah dua contoh, Nebukadnezar dan Belshazzar. Nebukadnezar sombong, tapi bertobat. Dia dikembalikan, direstitusi kedudukannya sebagai seorang raja. Belshazzar sombong dan tidak bertobat. Lebih gila lagi, menajiskan bait Allah. Apa hukuman dia? Mati. Lalu kerajaannya diserahkan kepada raja-raja baru, raja-raja Media dan Persia. Saudara, sekarang kita lanjut ke bab 6. Ke bab 6. Nah, bab 6 ini adalah kisah yang sangat terkenal. Daniel dibuang ke gua singa. Daniel dilemparkan ke gua singa.
Saudara, mungkin hanya sedikit orang yang tahu bahwa ternyata di dalam kitab Daniel ada 2 kisah Daniel dibuang ke gua singa. Satu lagi nanti di bab 14, perikop terakhir dari kitab Nabi Daniel di Deuteronomi Kanonika, ya, di tambahan Daniel. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu Daniel bab 6 ayat 1. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berusia 62 tahun. Siapakah Darius Raja Media ini selalu menjadi pertanyaan bagi para ahli kitab suci. Karena dia bukan Darius Raja Persia, bukan. Dia Darius Raja Media. Kemungkinan, ada beberapa kemungkinan, ya. Di kitab tambahan Daniel, bab 14 ayat 1, kita melihat bab 14 ayat 1, diceritakan ada Raja Astiages. Mungkin dia adalah raja yang sama dengan Darius Raja Media. Ada juga yang mengatakan bahwa Darius Raja Media adalah mertua dari Raja Koresh. Koresh itu Raja Persia, ya. Bahkan usianya ketika menjadi raja sudah tua. Ada juga yang mengatakan bahwa Darius adalah panglima dari Raja Koresh ketika dia menundukkan Babel. Di dalam tradisi, kemungkinan besar diberi nama Gubaru. Jadi, Darius adalah Gubaru. Sebagai tanda terima kasih, Koresh mengizinkan panglimanya menjadi raja untuk sementara. Nampaknya Koresh mungkin memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan sebelum dia memegang tampuk kekuasaan sebagai raja. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Bapak sekalian, wakil raja disebut satrap. Satrap ini adalah sistem pembagian kerajaan Persia menjadi, boleh dikatakan, kabupaten-kabupaten kecil begitu, ya. Tapi ini dipraktekkan lebih kemudian, terutama pada masa pemerintahan Raja Ahasverus. Nah, saudara, menarik sekali, di kitab-kitab lain kita tahu bahwa Babel ini ditundukkan oleh Persia, oleh Raja Koresh. Tetapi Daniel ini lebih memilih yang mengalahkan Babel adalah kerajaan Media. Kenapa? Seperti saya katakan berkali-kali, Daniel ini sangat dipengaruhi oleh nubuat Nabi Yeremia. Kita melihat di kitab Nabi Yeremia bab 51 ayat 11 dan 51 ayat 28, kita melihat bahwa yang akan diutus oleh Tuhan untuk menaklukkan Babel adalah raja-raja Media. Demikian juga nubuat Yesaya bab 13 ayat 17, lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang Babel, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Ayat yang ketiga, ya. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Berarti sekarang Daniel berada di bawah kekuasaan Raja Media yang bernama Darius. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Berarti Daniel menjadi Perdana Menteri, boleh dikatakannya, orang kedua di istana. Ya, saudara, hal ini tentu saja membangkitkan rasa iri hati dan cemburu dari pembesar yang lain. Kemudian ayat 5, para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah.
Sekali lagi, praktek kesalehan, praktek agama orang Yahudi terancam. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Nampaknya memang ada satu kondisi dalam undang-undang Media dan Persia yang membuat ketetapan Allah ini tidak dapat dicabut kembali. Irrevocable. Dalam kitab Ester kita menemukan hal yang sama. Tujuannya mungkin adalah untuk mengurangi kesewenang-wenangan atau diktator, ya, sifat diktator dari seorang raja. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar oleh Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bu Bapak sekalian, doa orang Yahudi ini yang disebut tefilah. Tefilah ini dibagi menjadi 3, doa pagi yang disebut syacharit, lalu doa senja, mincha, dan doa malam atau ma'arif. Nah, doa-doa ini dikaitkan dengan Bapa bangsa Israel. Doa pagi ini dikaitkan dengan Abraham. Di Kejadian bab 19 ayat 27 diceritakan bagaimana Abraham pergi pagi-pagi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Lalu doa senja, syacharit, ini dikaitkan dengan Ishak. Kejadian bab 24 ayat 63 dicerita ketika Ishak ini bertemu dengan calon istrinya, Ribka. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Eleazar datang bersama calon istrinya, Ribka. Sedangkan doa malam, ma'arif, ini dikaitkan dengan Yakub. Kejadian bab 28 ayat 11, ia sampai di suatu tempat, Betel, dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Saudara, ini saya tunjukkan ilustrasi dari bab 6 ya. Ilustrasi dari bab 6. Kita melihat bagaimana Daniel ini berdoa di kamar atas. Kamar atasnya ini ada jendela. Jendelanya ini menghadap ke arah Yerusalem. Lalu setiap hari dia berdoa 3 kali. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas masuk mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti tidak dapat dicabut kembali. Irrevocable. Menurut undang-undang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu berkatalah mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel,
Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Kita melihat ya, raja itu sebetulnya tidak rela Daniel dihukum, akan tetapi dia sudah sampai pada suatu kondisi di mana dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, karena ketetapan yang dia keluarkan sifatnya tidak dapat dicabut kembali. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku yang raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja. Ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak dapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepadanya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir." Ayat 29 menutup bab 6. Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Ibu bapak sekalian, kalau kita balik tadi ke bab 5, lalu saya memberikan catatan bahwa mungkin kitab Daniel ini ditulis pada saat penindasan Raja Antiochus Epiphanes terhadap orang-orang Yahudi. Cerita ini berlanjut. Saudara, kenapa? Karena Raja Antiochus ini melarang praktek agama Yahudi di Palestina. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan agama ibadah Yahudi dilarang. Orang yang melanggar perintah itu dihukum dengan sangat keji. Maka praktek kesalehan Yahudi ini terancam. Diwakili oleh Daniel. Daniel yang berdoa 3 kali sehari kepada Allah juga tidak luput dari ancaman kematian. Maka apa yang diajarkan oleh Daniel terhadap bangsanya yang sedang mengalami ancaman tersebut? Bertahan, tetap menjaga kekudusan hidup, karena Allah akan menyelamatkan. Allah akan menyelamatkan. Saudara, apa bedanya penulis kitab Daniel dengan penulis kitab Makabe? Penulis kitab Makabe juga menghadapi
kondisi dan situasi yang sama. Tetapi mereka memilih cara yang berbeda. Mereka memilih cara berperang. Perang suci, perang jihad. Boleh dikatakan mereka menggunakan kekerasan demi mempertahankan agama mereka. Tetapi Daniel memilih cara yang lain. Cara yang non-violent. Tanpa kekerasan. Karena penulis kitab Daniel yakin tanpa kekerasan pun Allah akan menyelamatkan umatnya. Saudara, sekarang ada sedikit catatan mengenai kamar Daniel yang memiliki jendela yang terbuka ke arah Yerusalem. Saudara, rupanya di kitab 2 Tawarikh bab 6 ayat 34 ada catatan seperti ini. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Berarti saudara, bukan hanya umat muslim, tapi umat Yahudi juga memiliki kiblat. Kiblat mereka adalah Yerusalem. Kiblat mereka adalah Bait Allah. Demikian juga kita lihat misalnya di Mazmur bab 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Atau di Mazmur bab 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Dulu ketika umat Katolik mendirikan bangunan gereja, memang arah altar diarahkan ke Yerusalem. Ya, sekarang mungkin aturan ini sudah tidak dipraktikkan lagi. Lalu mengenai catatan undang-undang media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali, ini juga termaktub di dalam kitab Ester, ya. Ester bab 1 ayat 19, kita lihat. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan media sehingga tidak dapat dicabut kembali. Atau di Ester bab 8 ayat 8. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Saudara, kisah Daniel ini dibuang ke gua singa bukan hanya sekali terjadi seperti saya katakan, karena terjadi juga di kitab tambahan Daniel. Tambahan Daniel bab 14. Bab 14 ya, kita lihat tambahan Daniel bab 14 ayat 23 sampai 42. Nanti bisa dibaca saja sendiri, saya berikan beberapa poinnya saja. Daniel ini terlibat dalam pertarungan berhala lain dari Babel, yaitu seekor naga yang dipuja orang Babel dan diyakini raja sebagai ilah yang hidup. Ya. Jadi naga Babel ini kemungkinan besar melambangkan dewa Babel, ya, Marduk atau dewa Bel. Maka Daniel itu menantang raja dan orang-orang Babel. Dia berkata di ayat 25, Tuhan Allahku yang kusembah, sebab dia adalah Allah yang hidup, Seri Baginda. Berikanlah wewenang kepada hamba, maka naga itu hamba bunuh tanpa pedang atau tongkat. Lalu sahut raja, baik, wewenang itu kuberikan kepadamu. Lalu Daniel ini membuat kue. Di poin yang kedua, kue ini berisi campuran ter, lemak, dan rambut. Kemudian diberikannya kepada sang naga. Apa yang terjadi? Perut naga itu pecah setelah melahap kue yang istimewa ini. Di ayat 27. Kemudian kata Daniel di ayat 27, lihatlah sekarang pujaan kamu. Mendengar hal itu, rakyat marah besar. Ya, rakyat marah besar. Mereka memberontak melawan raja dengan berkata, ayat 28,
Raja masuk Yahudi, Bel telah diruntuhkannya, naga itu sudah dibunuhnya, dan para imam dibantainya. Maka mereka menghadap raja dan berkata, serahkanlah Daniel kepada kami. Jika tidak, niscaya kami bunuh Baginda dan seisi rumah Baginda. Melihat bahwa sangat didesak oleh mereka, maka terpaksa raja menyerahkan Daniel kepada mereka. Daniel dilemparkan oleh mereka ke dalam gua singa, tempat ia tinggal 6 hari lamanya. Jadi Daniel tinggal 6 hari di gua tersebut. Dalam gua itu ada 7 ekor singa yang setiap hari diberi makan, 2 bangkai dan 2 ekor domba. Tetapi waktu itu tidak diberi apa-apa supaya binatang-binatang itu menelan Daniel. Pada waktu itu di Yudea ada Nabi Habakuk. Ia telah memasak bubur dan memecah-mecahkan beberapa potong roti di dalam batil. Ia sedang berjalan menuju ladang untuk mengantarkannya kepada para penyabit. Tetapi berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Habakuk, bawalah makanan yang ada padamu itu ke Babel, kepada Daniel di gua singa. Sahut Habakuk, Tuanku, Babel belum pernah kulihat, dan gua itu pun tidak kukenal pula. Lalu malaikat Tuhan itu memegang dia pada ubun-ubunnya, diangkatnyalah dia pada rambutnya, dan dipindahkannya dengan secepat angin ke Babel di atas gua itu. Saudara, cerita ini mengingatkan kita pada nubuat Yehezkiel. Yehezkiel bab 8 ayat 3. Tapi trayeknya berbeda. Kalau Yehezkiel justru dari Babel diangkut ke Yerusalem. Caranya sama. Dijambak rambutnya di daerah ubun-ubunnya. Nah, kalau Habakuk ini justru dari Yerusalem dibawa ke Babel. Lalu apa yang terjadi? Berserulah Habakuk ayat 37, Daniel, Daniel, ambillah makanan yang dikirimkan kepadamu oleh Allah. Daniel berkata, ya Allah, engkau sungguh ingat padaku. Belum pernah engkau meninggalkan mereka yang cinta kepadamu. Sekali lagi ya, demi menjaga kekudusan meskipun menghadapi ancaman kematian, tidak perlu melakukan kekerasan. Cukup dengan berdoa dan mengandalkan Allah. Karena apa? Ayat 38. Ya Allah, engkau sungguh ingat kepadaku. Belum pernah engkau meninggalkan mereka yang cinta kepadamu. Kemudian Daniel bangkit dan makan. Pada ketika itu juga Habakuk dikembalikan oleh malaikat Tuhan ke tempatnya. Pada hari ke-7, datanglah raja untuk meratapi Daniel. Sangkanya Daniel sudah mati. Ia tiba di gua itu, melihat ke dalam dan tampaklah Daniel duduk di situ. Dengan suara nyaring raja berseru, besarlah engkau ya Tuhan, Allah Daniel, tiada yang lain kecuali engkau. Maka disuruhnya tarik Daniel dari gua itu dan lemparkan para perancang kebinasaannya ke dalam gua itu. Seketika itu juga mereka dicaplok semua di depan mata raja. Nah, saudara, dengan demikian kita sudah menyelesaikan bab yang ke-6. Sekarang kita lanjutkan ke bab 7. Seperti saya katakan, memasuki bab 7, gaya bahasa ini berubah total. Kalau tadinya merupakan kisah, cerita, atau narasi, sekarang menggunakan gaya apokaliptik. Pakai mimpi, pakai penglihatan. Yang kedua, Daniel menyebut dirinya dengan kata ganti orang pertama, aku. Kalau dulu dia, orang ketiga tunggal, sekarang menjadi orang pertama. Kita masuk saja di bab 7 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel. Ini seolah-olah mundur ya. Kembali lagi ke kerajaan Babel. Bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, rupanya seekor singa yang mempunyai sayap burung Raja Wali.
Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia telah terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Ini melambangkan kerajaan Babel. Kenapa? Sekali lagi, di kitab Nabi Yeremia yang merupakan acuan dari Daniel, memang dikatakan Babel itu ibarat singa. Yeremia 49 ayat 19. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba. Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Singa, Babel. Tetapi kita lihat, singa ini mempunyai sayap burung Raja Wali. Yeremia 49 ayat 22 mengatakan sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali. Melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas. Bozrah. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Jadi ini, saudara, binatang pertama dalam mimpi Daniel melambangkan kerajaan Babel. Lalu kenapa dikatakan bahwa singa ini ditegakkan pada dua kaki seperti manusia? Karena kita ingat cerita di bab 4. Bagaimana Raja Nebukadnezar yang tadinya sombong bertobat dan menyadari bahwa kekuasaannya sebagai raja adalah anugerah dari Allah. Maka pada saat itu dia menjadi seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Baik, ini binatang yang pertama. Binatang yang kedua. Ayat yang ke-5. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya. Di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Menurut Yesaya dan Yeremia, yang akan menaklukkan Babel adalah raja-raja Media. Jadi binatang yang kedua adalah kerajaan Media. Apa maknanya? Ia berdiri pada kakinya yang sebelah. Kalau tadi kita lihat, Babel itu adalah singa yang berdiri dengan 2 kaki. Media adalah beruang yang berdiri di atas 1 kaki. Artinya kekuatannya sudah berkurang. Lalu juga apa artinya? Ada 3 tulang rusuk yang ada di dalam mulutnya di antara gigi-giginya. Karena raja-raja Media ini masih ekspansif. Dia juga menguasai negara-negara lain, misalnya Lydia atau Mesir. Itu juga tidak luput dari serangan militer kerajaan Media. Ini binatang yang kedua. Sekarang binatang yang ketiga. Ayat 6. Kemudian aku melihat nampak seekor binatang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Saudara, yang mengalahkan kerajaan Babel tadi, yang mengalahkan kerajaan Media adalah kerajaan Persia, ya. Dan saudara, kenapa dikatakan pada punggungnya ada 4 sayap? Kenapa dikatakan demikian? Nanti kita akan melihat di Daniel bab 11 ayat 2 dikatakan, oleh karena itu aku memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia. Maka menurut pemikiran Daniel ada 4 raja Persia. Dan Raja Persia ini adalah 4 raja yang memang tercatat di dalam perjanjian lama. Pertama adalah Raja Koresh, kemudian Raja Ahasveros, yang ketiga adalah Raja Artasasta, yang keempat adalah Raja Darius. Apakah hanya ada 4 raja di kerajaan Persia? Tentu saja tidak, lebih, ya. Tetapi ini adalah raja yang dikenal di dalam perjanjian lama. Lalu, terus sekarang ayat yang ke-7.
Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampaklah seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampaklah tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Saudara, yang mengalahkan kerajaan Persia adalah kerajaan Yunani. Alexander Agung. Dan saudara, kenapa dikatakan bahwa binatang ini menakutkan? Karena Alexander Agung ini luar biasa, ya, ekspansif. Lalu dikatakan dia bertanduk 10, menurut catatan ada 10 raja yang berkuasa di kerajaan Yunani. Ini saya tampilkan nama raja-raja tersebut ya. Nah, ayat yang ke-9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Saudara, tadi saya lupa, di ayat 8 dikatakan, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Saudara, kita lihat ada 10 raja berkuasa di kerajaan Yunani. 10 orang raja. Siapakah tanduk yang muncul, tanduk kecil, yang mencabut 3 tanduk? Dia adalah Raja Antiochus IV Epiphanes. Kenapa? Karena untuk meraih kedudukan sebagai raja, Antiochus IV Epiphanes ini harus melenyapkan 3 orang musuhnya, 3 orang pesaingnya. Jadi sebetulnya Antiochus IV Epiphanes ini tidak berhak menjadi raja. Dia bukan putra mahkota, ya, bukan ahli waris. Tetapi demi dia menjadi raja, dia harus melenyapkan. Pertama, Seleucus IV. Seleucus IV ini dilenyapkan berkat bantuan Heliodorus. Heliodorus ini dimanfaatkan oleh Antiochus IV Epiphanes. Tapi pada gilirannya, Heliodorus juga dibunuh. Dan pengganti dari Seleucus IV harusnya Demetrius I. Demetrius I juga dilenyapkan. Maka boleh dikatakan dia adalah satu tanduk yang menggantikan 3 tanduk. Nah saudara, kita melihat raja-raja yang diwakili oleh 4 binatang yang keluar dari dalam laut itu mengerikan. Makhluk-makhluk mengerikan. Ya. Boleh dikatakan mungkin raja-raja yang lalim. Raja-raja yang lalim. Maka saatnya sekarang kita melihat bagaimana Allah sebagai orang yang memberikan kekuasaan kepada raja-raja itu mulai mengambil tindakan, action. Maka ayat 9 bercerita tentang tahta yang lanjut usianya. Tahta Allah. Ya. Allah dilambangkan begitu suci, kudus, putih seperti salju. Ya. Rambutnya bersih seperti bulu domba. Tetapi dia juga sangat berkuasa. Kita lihat dari nyala api dengan roda-rodanya dan api yang berkobar-kobar. Nah ini penampakan dari tahta Allah yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Di bab 1 ayat 15, Yehezkiel melihat bahwa di atas tanah, di samping masing-masing dari keempat makhluk, jadi Yehezkiel melihat empat makhluk hidup, yang satu berwajah manusia,
Satu berwajah singa, satu berwajah lembu, satu berwajah burung Raja Wali. Nah, di antara keempat makhluk itu ada sebuah roda. Ofanim ya, dalam bahasa Ibrani, roda. Roda ini melambangkan juga malaikat. Malaikat yang menopang tahta Allah. Lalu kita lihat. Ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali selaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saudara, kitab kehidupan dipegang oleh Yang Maha Kuasa. Ini sudah muncul di kitab Keluaran bab 32. Sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Kitab yang telah kau tulis, kitab kehidupan. Kitab yang mencantumkan nama-nama orang yang akan diselamatkan atau nama-nama orang yang akan selamat. Ayat 11, aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Saudara, begitu lalimnya raja yang terakhir itu, tanduk yang terakhir itu, sombong. Maka Daniel ini menyaksikan dalam mimpinya akhir nasib dari sang raja yang sombong itu. Dia dibinasakan. Ya, tubuhnya diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Saudara, kalau kita ingat di bab 2 mimpi Daniel, patung yang tinggi, emas, perak, perunggu, besi. Akhirnya hancur gara-gara ada sebuah batu yang terungkit dan menimpa patung tersebut. Lalu semuanya hancur dan menjadi debu. Sama sekarang juga. Ya, apa yang akan terjadi? Kita lihat di ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bapak sekalian, di bab 2 diceritakan bahwa batu itu akhirnya akan menjadi gunung yang tetap akan ada. Sama sekarang rupanya ada anak manusia. Ya. Anak manusia datang dengan awan-awan. Dibawa menghadap kepada yang lanjut usianya, lalu dia menerima kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Dia akan disembah oleh semua orang. Dan kekuasaannya ini kekal, tidak akan lenyap. Saudara, kita berbicara tentang kerajaan Mesias. Kerajaan di dunia, seberapapun hebatnya, mereka akan berakhir. Kenapa? Karena kekuasaan sebagai raja itu dianugerahkan oleh Allah yang maha tinggi. Akan tetapi kerajaan Mesias ini tidak akan berakhir karena bersifat kekal. Baik saudara, maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Lalu berkatalah ia kepadaku dan diberitahukanlah kepadaku maknanya. Diberitahukanlah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu adalah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu
Aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan, dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya. Dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Saudara, semua ini tadi sudah saya jelaskan mengenai mimpi itu. Sekarang kita lanjutkan ayat 22. Sampai yang lanjut usianya datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu adalah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injak dan meremukkannya. Kerajaan Yunani. Ke-10 tanduk itu adalah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Jadi kerajaan Yunani akan diperintah oleh 10 orang raja. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan merendahkan 3 raja. Bercerita tentang Raja Antiochus IV Epiphanes yang memang berbeda. Demi meraih kedudukan sebagai raja, dia tidak segan-segan melenyapkan 3 orang pesaingnya. Ayat 25, ia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berupaya untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Apa yang dilakukan? Kejahatan apa yang dilakukan oleh Antiochus IV Epiphanes? Dia menentang Allah yang maha tinggi. Bagaimana caranya? Dengan melarang praktek kesalehan Yahudi. Dengan menajiskan bait Allah. Dengan menganiaya umat Allah. Itu yang dilakukan. Dan masa penganiayaannya ini berlaku berapa lama? 3,5 masa. 3,5 tahun. 167 sampai 164 sebelum Masehi. 3,5 tahun penganiayaan umat Yahudi di bawah penindasan Raja Antiochus IV Epiphanes. Lalu majelis pengadilan ayat 26 akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Saudara kita tahu 164 sebelum Masehi Raja Antiochus IV Epiphanes ini meninggal. Kerajaan Yunani berhasil dilenyapkan dari bumi Palestina oleh peperangan Makabe. Ayat 27. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan kuberikan kepada orang-orang kudus umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah, sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatan. Bapak sekalian, ini menarik cerita mengenai kerajaan-kerajaan dunia, Babel, Media, Persia, Yunani. Kemudian ada Raja Antiochus IV Epiphanes yang akhirnya menerima keadilan semua raja-raja yang zolim ini karena Allah akhirnya mengambil tindakan. Lalu kalau begitu, kerajaan seperti apa yang ideal? Yaitu kerajaan Mesias. Dilukiskan di sini di bawah pimpinan orang yang nampak seperti anak manusia. Daniel bab 7 ayat 13. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai anak manusia. Sebetulnya kata anak manusia itu sendiri berarti manusia seperti biasa. Ben Adam ya, atau dalam bahasa Aram Bar Enas.
Sampai sekarang dalam bahasa Ibrani modern, Ben Adam yang artinya manusia. Kalau dikatakan ada berapa orang korban, 100 orang manusia, digunakan kata Ben Adam. Saudara, kata anak manusia ini muncul sangat sering di dalam kitab Nabi Yesaya. Lebih dari 70 kali atau 90 kali, saya lupa. Dan anak manusia adalah panggilan untuk sang nabi sendiri. Contohnya, Yesaya bab 2 ayat 1. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Nah, saudara, siapakah anak manusia ini? Harus kita cari. Ya. Tapi sebelum kita sampai pada pemahaman itu, kita lihat dulu apa yang dikatakan tentang anak manusia di dalam perjanjian lama. Misalnya di Mazmur bab 8 ayat 4. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Anak manusia artinya manusia yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya. Di Mazmur bab 80 ayat 17 ada ayat berbunyi demikian. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang kau teguhkan bagi dirimu sendiri. Atau di Mazmur 146 ayat 3. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Saudara, dari 2 ayat terakhir ini, anak manusia nampaknya ini sedikit istimewa, mungkin raja. Raja yang diangkat oleh Allah. Ya. Meskipun raja ini tidak bisa diandalkan. Jangan percaya kepada mereka. Saudara, tetapi nanti kita lihat, ya, di dalam Daniel bab 7 ayat 13, di dalam Daniel bab 7 ayat 13, anak manusia ini diberikan kualitas ilahi. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat, dia adalah Mesias, oke. Tapi kita akan mempelajari dulu siapa Mesias dalam pemahaman bangsa Yahudi. Di dalam keyakinan orang Yahudi, khususnya pada abad pertama Masehi, Mesias ini berasal dari garis keturunan Raja Daud. Dia akan muncul dan akan melakukan 2 hal besar. Nomor 1, ia akan membangun atau merestorasi bait Allah. Yang kedua, ia akan berperang dan menaklukkan musuh-musuh Israel. Maka saudara, saya ambilkan satu ayat dari Injil Markus bab 12. Ayat 35 dan ayat 36. Pada suatu kali, ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduk di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Saudara, kita lihat, Yesus sedang mengajar di bait Allah. Ingat ya, Mesias ini akan membangun kembali bait Allah. Nomor 2 dikatakan, kok bisa ya kata Yesus, ahli Taurat ini berpendapat Mesias adalah anak Daud. Lalu dia mengutip sebuah mazmur. Mengutip sebuah mazmur di mana Daud sendiri yang bermazmur. Dia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud berdoa kepada Allah sambil menyebutkan Tuanku juga. Berarti Mesias ini tidak sama dengan Daud. Ya, Mesias ini adalah orang yang duduk di sebelah kanan Allah sampai musuh-musuh ditaruh di bawah kakinya. Saudara, kan kita lihat, paham Mesias, ia akan menaklukkan musuh-musuh Israel. Nah, saudara, kita lihat sekarang. Ada satu kitab apokrif perjanjian lama namanya Mazmur Salomo. Kitab ini muncul di dalam Septuaginta sebetulnya dan diakui sebagai bagian dari kitab suci oleh beberapa gereja ortodoks. Di dalam Mazmur Salomo bab 17 ayat 21 dan 22 kita melihat ayatnya sudah saya berikan stabilo biru di sini. See, O Lord, raise up for them their king, the son of David. Jadi saudara, Mesias adalah putra Daud ya. At the time which you chose, O God,
to rule over Israel, your servant, and gird him with strength to shatter in pieces unrighteous rulers, to purify Jerusalem from nations that trample her down in destruction. Saudara, tugasnya adalah memurnikan Yerusalem dari bangsa-bangsa yang menaklukkan kota Yerusalem sampai hancur. Maka saudara, inilah pemikiran Mesias dalam benak bangsa Yahudi. Nah saudara, sekarang kita lihat di kitab Daniel. Anak-anak manusia berarti apa ya? Di bab 2 ayat 38, ketika menafsirkan mimpi Nebukadnezar, Daniel berkata, ke dalam tangannya telah diserahkan anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Berarti manusia biasa. Ya? Atau Daniel bab 5 ayat 21, kembali ketika menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Nebukadnezar ini dihalau dari manusia. Karena dia memilih tinggal bersama-sama dengan binatang buas di hutan. Manusia biasa. Ya? Saudara, di Daniel bab 8 ayat 17, Daniel dipanggil sebagai anak manusia. Sama seperti Yehezkiel. Pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Di Daniel bab 10 nanti, tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Nah ini nampaknya adalah malaikat. Tetapi tidak ada yang bisa menyamai Daniel bab 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Anak manusia memiliki kualitas ilahi. Nah saudara, ada lagi satu kitab apokrif Yahudi yang disebut sebagai kitab Henokh. Ya. Ini produk tahun 37 sampai 71 Masehi, abad pertama Masehi. Menurut kitab Henokh, figur anak manusia memiliki 3 karakteristik. Pertama, dia adalah figur yang praada dan cahaya bagi bangsa-bangsa. Nah, kalau kita lihat awal dari Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini nampaknya ini ada sedikit kemiripan dengan kitab Henokh. Ya. Lalu dikatakan bahwa Yesus adalah cahaya. Akulah terang dunia. Saudara, Henokh juga mengatakan bahwa figur anak manusia itu menggenapi nubuat Yesaya bab 11 ayat 2. Tunas yang keluar dari tunggul Isai. Yesaya bab 11 ayat 1 dan 2. Ya. Tunggul Isai. Siapa itu Isai? Isai adalah ayah dari Daud. Ketika bangsa Yahudi dibuang ke Babel, lalu keturunan Daud ini musnah, habis semuanya, maka para nabi meratapi, aduh, Isai ini tinggal tunggul, tinggal batang pohonnya saja. Tapi ada nabi yang bernubuat, Yesaya di bab 11 ayat 1, jangan takut, tunas akan tumbuh dari tunggul Isai. Ini Mesias ya, Mesias. Ketiga, anak manusia akan datang untuk mengadakan penghakiman. Jadi anak manusia itu akan menjadi hakim agung. Ya. Maka kita lihat di dalam kitab Henokh, figur anak manusia ini mengacu kepada Mesias, tokoh surgawi, bukan manusia biasa lagi. Nah saudara, Yesus ini amat menggemari sebutan anak manusia. Anak manusia ini akan muncul di Injil Matius 30 kali, di Markus 14 kali, di Lukas 25 kali, di Yohanes 13 kali. Dan ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, itu menunjuk pada pekerjaannya di bumi. Pada pekerjaannya di bumi. Misalnya, ketika Yesus itu mengampuni orang lumpuh, yang diangkut oleh 4 orang lewat atap lalu diturunkan di hadapan Yesus. Yesus berkata, hai anakku, dosamu diampuni. Lalu para pemuka agama Yahudi mengatakan, dia siapa bisa mengampuni dosa? Maka Yesus berkata, supaya kamu tahu di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa manusia. Pekerjaannya di bumi. Atau cerita ketika para murid makan gandum pada hari Sabat. Ya, lewat ladang gandum lalu mengambil buliran gandum dan dimakan.
murid-muridmu melanggar peraturan Sabat. Mereka menuai, padahal cuma lapar makan sebulir, 2 bulir gandum. Lalu kata Yesus, hari Sabat untuk manusia atau manusia untuk hari Sabat? Ketahuilah, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Jadi sebutan anak manusia ini menunjuk pada pekerjaannya di bumi. Yang kedua, sebutan anak manusia itu menunjuk pada penderitaan. Pada penderitaan. Maka nanti di Injil Markus kita lihat 3 kali Yesus itu mewartakan tentang sengsaranya. Markus bab 8 ayat 31, Markus bab 9 ayat 31, Markus bab 10 ayat 33 dan 34. Sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada petinggi pemuka agama Yahudi. Dia akan menderita, akan wafat, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Yang ketiga, kedatangannya kembali. Coba kita lihat khotbah akhir zaman di Injil Matius yang ayatnya saya tampilkan di layar ini. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara, yang menarik adalah Yesus itu tidak pernah menyebut dirinya Mesias. Dia selalu menyebut dirinya anak manusia. Kenapa? Karena kita tahu paham anak manusia ini lebih sedikit kabur. Ya, kalau Mesias ini jelas. Yang jelas, Mesias ini politis. Akan membangun bait Allah. Yang kedua akan menumpas musuh-musuh penjajah bangsa Israel. Anak manusia ini lebih kabur pemahamannya. Dan tentu saja gelar ini jauh lebih aman bagi Yesus supaya dia tidak berkonfrontasi dengan pemerintah Romawi pada saat itu. Yang kedua, juga tidak disalahpahami oleh bangsa Yahudi. Yang ketiga, anak manusia tadi dalam penjelasan saya itu mengarah kepada manusia sebetulnya. Manusia yang rapuh. Tetapi dia juga mengalah pada tokoh surgawi. Ya, ini cocok untuk Yesus yang adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dia adalah Allah manusia. Ya. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu adalah Allah satu pribadi yang terdiri dari 2 kodrat. Kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Maka nanti kita lihat Matius bab 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ini ketika Yesus diadili ya. Atau juga kita bisa melihat Yohanes bab 1 ayat 51. Atau Yohanes bab 3 ayat 13 ya. Bisa juga dari Kisah Para Rasul ketika Yesus naik ke surga. Murid-muridnya bengong melihat Yesus naik ke surga. Lalu ada malaikat yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu bingung? Dia yang naik dengan cara demikian akan kembali dengan cara yang sama." Yesus adalah anak manusia. Siapa anak manusia? Raja Mesias. Kan tetapi sekarang akan menjadi pertanyaan, kalau Daniel bab 7 ayat 13 itu adalah Yesus Mesias dalam pemahaman teologi Kristiani, bagaimana dipahami anak manusia itu siapa di benak orang-orang Yahudi yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Saudara, coba perhatikan di Daniel bab 17 ayat Daniel bab 7 ayat 18. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Atau ayat 22, sampai yang lanjut usia itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Diulang lagi di ayat 25.
Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Atau ayat 27, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Saudara, anak manusia itu rupanya juga mengacu kepada orang-orang kudus. Jadi, menurut orang Yahudi, anak manusia jangan ditafsirkan secara individual, tapi harus tafsirannya kolektif. Anak manusia adalah bangsa Israel. Nah, saudara, bagaimana kita menjawab keyakinan mereka? Kita hormati. Ya, kitab Daniel adalah bagian dari kitab suci mereka. Tetapi, mungkin yang perlu kita garis bawahi, betul Israel. Israel yang mana? Israel yang mana? Israel yang menjalankan tugas perutusannya. Tugas perutusannya apa? Yesaya bab 49 ayat 6. Engkau harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Kalau Israel sebagai bangsa mampu menjalankan tugas itu, maka mereka cocok mengemban gelar sebagai anak manusia. Yesus sudah menjadi terang bagi bangsa-bangsa, maka dia layak disebut sebagai anak manusia, Mesias. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya akhiri dulu di sini sesi yang kedua ini. Nanti kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera, dan sampai jumpa.